Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qoriah Herawati, NPM 2001010041, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi ilmu pendidikan umum tentang permasalahan pendidikan dan cara penanggulangannya. Permasalahan pendidikan yang pertama yaitu kurangnya semangat belajar dalam anak. Semangat adalah aspek terpenting dalam proses pembelajaran. Namun, jika kita lihat semakin hari semakin menurunnya tingkat kesemangatan belajar pada anak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru monoton, atau dengan kata lain itu saja. Guru kurang mengikuti perkembangan zaman. Jadi guru hanya menyampaikan materi di kelas saja. Faktor yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antara guru dengan murid. Di dalam kelas, guru hanya menyampaikan materi dan murid duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Guru kurang mengadakan sharing antara guru dengan murid. Padahal sharing adalah hal penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi. Jadi jika kurang melakukan sharing, maka kurang adanya keterbukaan antara satu dengan yang lain. Di sini ada cara untuk menanggulanginya atau cara mengatasinya. Yang pertama yaitu guru bisa meningkatkan metode pembelajarannya. Guru bisa lebih mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti dalam menyampaikan materi, guru bisa menggunakan video. Jadi, kita menonton video yang berisikan materi bersama-sama. Bisa menyampaikan materi dengan bernyanyi dan juga bisa menyampaikan materi dengan bermain. Dengan begitu akan memicu semangat sang anak, akan meningkatkan semangat belajar pada sang anak. Dengan begitu, dengan berbagai metode yang dilakukan akan membuang rasa bosan belajar pada sang anak. Cara penanggulangan yang kedua yaitu dengan meningkatkan komunikasi antara guru dengan murid. Sering melakukan sharing, berbagi pengalaman. Guru bisa menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah dilaluinya kepada sang murid, sehingga akan tertanam pada diri sang murid, akan termotivasi karena telah mendengar cerita-cerita yang diceritakan oleh gurunya, akan meningkatkan semangat belajar pada sang murid. Lalu guru juga bisa memberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan kecil seputar materi yang akan dibahas pada hari itu. Jadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil mengenai materi yang akan dibahas. Hal ini juga bisa untuk mengetahui seberapa pahamkah murid tentang materi yang akan kita bahas, dan memberikan reward, hadiah atau penghargaan kepada murid yang sudah berusaha atau bahkan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dengan begitu
akan tertanam pada diri murid rasa penasaran yang tinggi, rasa semangat yang tinggi untuk mengetahui materi tersebut, untuk belajar materi tersebut. Di sini permasalahan pendidikan yang kedua, yaitu orang tua yang terlalu cuek terhadap perkembangan belajar sang anak. Di sini upaya untuk menanggulanginya adalah dengan cara orang tua harus menyempatkan waktunya untuk menemani sang anak belajar, untuk memperhatikan pendidikan sang anak. Jadi di sini orang tua bukan hanya membiayai sang anak, membiayai sekolah sang anak, tetapi juga mendampingi dalam proses belajar tersebut, proses pembentukan diri tersebut. Jadi orang tua seharusnya menemani anaknya belajar, menanyakan bagaimana belajarnya di sekolah, menanyakan tentang tugas-tugas yang ada di sekolah, menanyakan apakah ada kesulitan-kesulitan yang dilalui oleh sang anak, dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan begitu, anak akan merasa diperhatikan, anak akan merasa didorong oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak akan lebih semangat dalam belajar. Karena sejatinya semangat yang sesungguhnya, semangat yang dibutuhkan oleh seluruh anak adalah semangat dari orang tuanya. Selanjutnya, permasalahan pendidikan yang selanjutnya yaitu mahalnya biaya pendidikan. Di zaman yang semakin modern ini, di zaman yang semakin maju ini, di zaman yang semakin canggih ini, membawa banyak sekali perubahan. Salah satunya perubahan biaya atau peningkatan biaya. Biaya apa saja? Semua biaya. Biaya hidup kita semua meningkat. Tapi pada kali ini yang akan dibahas adalah meningkatnya biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan pada zaman sekarang sangatlah meningkat, sangatlah mahal. Dan mahalnya biaya pendidikan sekolah merupakan faktor permasalahan pendidikan yang paling besar. Banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan orang tuanya tidak mampu membiayai biaya sekolah sang anak tersebut. Sehingga banyak anak yang putus sekolah, banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan mahalnya biaya pendidikan sekarang. Lalu bagaimana cara mengatasi atau cara penanggulangannya? Jadi di sini seharusnya pemerintah harus menjamin agar seluruh anak di Indonesia mendapatkan haknya, yaitu untuk belajar di bangku sekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Di sini pemerintah harus menyalurkan bantuannya kepada anak-anak dan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan dalam biaya sekolah. Pemerintah harus menunjang pendidikan anak-anak di Indonesia agar semuanya bisa mendapatkan hak yang sama, yaitu bisa merasakan bangku sekolah. Di sini permasalahan pendidikan yang terakhir yaitu kurangnya bahan belajar. Jadi sekarang ini masih banyak siswa yang belum memiliki buku pelajaran sendiri. Di sekolah-sekolah juga masih banyak yang belum memiliki buku pelajaran yang memadai. Padahal siswa sangat membutuhkan buku pelajaran untuk membantu aktivitas belajar menjadi lebih baik. Bukan hanya siswa, guru pun membutuhkan buku yang memadai dan fasilitas yang memadai agar bisa mengajar di kelas
dan membimbing mereka dalam pelajaran. Kurangnya bahan belajar ini ada cara mengatasinya, yaitu pemerintah perlu menyediakan buku pelajaran gratis yang bisa digunakan oleh para siswa dan guru, memperbaiki sarana perpustakaan, dan menyediakan buku yang dapat menunjang proses belajar para siswa. Jadi, tanpa pendidikan yang layak, seorang tidak akan memiliki keterampilan yang memadai untuk bisa bersaing di dunia kerja atau mengembangkan usaha di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan materi tentang permasalahan pendidikan dan cara penanggulangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.